Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jam berapa ini? Jam 7 lewat 07. Saya ingin berbagi sedikit kepada teman-teman tentang tips-tips bisnis. Mengapa kita harus mempunyai tips itu? Yaitu setiap orang yang bisnis itu harusnya mempunyai mempunyai prinsip, mempunyai kunci, mempunyai tips, mempunyai pegangan agar nanti dalam bisnis saya itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nggak ada halangan apa-apa. Kita berharap semuanya berjalan lancar ya. Di sini saya cuma akan membagikan 10 tips bagaimana kita agar sukses dalam menjalani bisnis. Yang pertama adalah memulai dari yang kita suka. Jadi dahulukan yang kita suka. Apapun kerjaannya, apapun bidangnya, apapun yang Anda pegang, kalau Anda suka, itu pasti akan menghasilkan hasil yang bagus. Tapi sebaliknya, sebaik-baik apapun bisnis yang omsetnya bagus pun, kalau misalnya Andanya tidak suka, Andanya tidak hobi dengan pekerjaan itu, ya kemungkinan besar dia akan bangkrut atau mengalami minus. Jadi tips yang pertama adalah memulai dari yang kita suka. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menguasai sepenuhnya. Maksud menguasai sepenuhnya adalah, kita ambil contoh aja lah. Misalnya kita jadi pengusaha nasi goreng atau sembako, nasi goreng lah, kita ambil nasi goreng. Kita harus bisa menguasai nasi goreng itu. Misalnya kita harus bisa memakai bumbu-bumbu yang bagus, kemudian bisa menggorengnya tuh kan ada pengaturan apinya, ada api kecil, sedang, tinggi. Kita juga harus bisa menyetel apinya, kemudian bumbu-bumbunya kita harus pas. Misalnya garam 2 sendok, garam 1 sendok, atau micin dan sebagainya, kita harus bisa. Kita harus bisa menguasai itu dari sisi teknik ya. Kemudian marketingnya juga kita harus bisa. Jadi kita bisa memasarkannya. Sekarang udah ada online, kita bisa memasarkan via online. Jadi kita nggak offline. Offline juga bagus, yang penting kita bisa memasarkannya dengan baik. Marketingnya bagus. Jadi paham ya, menguasai sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, belajar dari pengalaman. Ini seperti yang saya alami. Saya 9 tahun pendidikan teknik. Kemudian saya memutuskan untuk hijrah ke dunia perdagangan karena istri saya kepengen saya di kampung, tapi ilmunya masih nempel. Jadi saya ingin membagikan pengalaman saya itu cara kita, attitude kita kepada konsumen itu sangat penting. Jadi tidak bisa sembarangan. Kita harus bisa meyakinkan konsumen kita agar dia percaya dengan produk kita. Kemudian yang namanya kesalahan itu semua orang pasti melakukan kesalahan. Kita harus bisa belajar dari kesalahan kita dan mengubahnya untuk menjadi yang lebih baik. Itu. Kemudian yang keempat, fokus pada salah satu usaha. Jadi kalau Anda misalnya teman-teman usahanya nasi goreng gitu, atau bubur ayam, atau jual spare part AC atau kulkas atau apa gitu, fokus pada salah satu usaha. Jadi fokus aja dulu. Fokus, nanti kalau misalnya omsetnya udah bagus, sudah berkembang, manajemennya udah bagus, baru kalau misalnya teman-teman udah bisa ditinggal pelan-pelan, baru teman-teman buka cabang yang kedua atau buka bisnis yang kedua. Tapi utamakan yang satu aja dulu gitu. Kemudian yang kelima, pemasaran yang bagus. Pemasaran ini penting, soalnya kita kan jualan untuk market ya, untuk pasar, untuk orang-orang, untuk konsumen yang membutuhkan kita. Jadi kita harus bisa memasarkannya dengan baik.
dengan bagus supaya apa, konsumen tertarik. Cara pemasaran teman-teman bisa tahu tentang kita harus ramah, kita harus senyum, kemudian kita juga optimis, pede gitu, meyakinkan konsumen. Kalau kitanya sendiri sudah lemas, nggak pede, pesimis, ya konsumen kemungkinannya kecil mau bakal beli barang-barang kita, mau beli produk kita. Terus yang keenam, biasakan hemat. Ini sebenarnya pelajaran SD udah dijelaskan oleh guru kita. Hemat itu pangkal kaya. Jadi kita tuh harus bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi yang kalau kira-kira kebutuhan itu ya nggak bisa ditunda lagi. Tapi kalau keinginan, misalnya HP, upgrade HP, kemudian upgrade motor, kemudian jalan-jalan ke tempat A, ke tempat B, itu namanya keinginan. Itu kalau misalnya masih bisa ditunda ya ditunda. Kita makan kebutuhan, kayak misalnya makan nasi, itu kan kebutuhan. Bensin motor, itu kebutuhan. Kalau nggak ada motor kita nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. Makan, kalau kita nggak makan kita bisa sakit. Yang kedua, selanjutnya yang ketujuh, jangan mudah menyerah. Maksudnya jangan mudah menyerah itu kita harus semangat. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Saya juga merasakan hal itu. Saya pernah jatuh di tahun pertama pada satu usaha, kemudian saya tekad kuat, saya tetap maju lagi. Kemudian yang tadinya saya punya 0 karyawan jadi punya 1 karyawan, naik lagi ke 2 karyawan, 3 karyawan, turun lagi ke 1 karyawan, terus dan seterusnya sampai mencapai titik punya 8 karyawan. Itu saya nggak nyerah. Jadi saya terus berjuang demi anak, demi istri. Alhamdulillah omsetnya sudah stabil dari 12 juta sampai dengan 24 juta rupiah, itu stabil. Cuma itu masalah lah. Yang jelas teman-teman jangan mudah menyerah. Kalau menjalani usaha itu nggak boleh nyerah. Selanjutnya yang 8, berdoa dan bersedekah. Kalau saya muslim, saya percaya akan kekuatan Tuhan. Nah, saya selalu berdoa agar semua yang saya jalani, semua yang saya lakukan itu mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Tuhan kita, agar kita tidak merasakan api neraka, agar kita tidak merasakan panasnya api neraka, kita tidak merasakan kekurangan ketenangan di dalam hati, agar kita tidak seperti itu. Makanya saya selalu berdoa sama Allah. Dan jangan lupa bersedekah. Bersedekah bebas. Kalau kata guru saya, Pak Arli Kurnia, itu bersedekah terus. Kalau saya 2,5% per gaji saya. Jadi misalnya kalau gaji saya itu 10 juta, ya saya sisihkan 2,5% dari 10 juta. Gaji saya 1 juta, ya 2,5% dari gaji saya 1 juta. Paham ya? 8. 9, menjaga kesehatan. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Karena kalau kita sakit, kita nggak mungkin produktif. Sakit pilek aja, kita nggak bisa enak kok. Komunikasi dengan orang, dengan relasi kita juga nggak enak, dengan konsumen kita juga nggak enak. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Apalagi ini musim hujan ya. Nah, teman-teman jangan lupa pakai jaket, pakai sarung tangan panjang. Sediakan susu jahe di rumah. Sediakan susu jahe di rumah biar badannya fit, sehat, dan tetap semangat. Yang ke-10, belajar di ruang lain. Kalau saya punya guru, saya anggap guru lah beliau. Saya adalah murid beliau, mentor, atau ya, beliau adalah orang yang benar-benar ngajarin saya. Walaupun kita nggak pernah ngomong intern, nggak pernah ngomong sensitif, tapi berkat konten-konten beliau, berkat seminar beliau, saya benar-benar masuklah ke dalam saya, dan alhamdulillah udah saya juga bisa membagikan ke teman-teman. Belajar dari orang lain. Dari kita tuh makhluk sosial, teman-teman. Kita makhluk sosial, kita harus bisa berbagi, belajar dari orang lain. Kalau misalnya kita tidak belajar, ya kita hanya mengandalkan diri kita saja. Oh, saya benar, saya tidak salah, dan sebagainya. Padahal belum tentu yang kita lakukan itu benar.
kita harus punya semacam panutan lah atau mentor agar kita bisa ditunjuk untuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Demikian teman-teman, itu adalah tips dari saya tentang 10 tips bisnis agar kita sukses. Yang pertama adalah memulai dari yang kita suka. Kemudian yang kedua, menguasai sepenuhnya. Yang ketiga, belajar dari pengalaman. Yang keempat, fokus. Kita harus fokus pada salah satu usaha. Yang kelima, pemasaran yang bagus. Yang keenam, biasakan hemat. Ketujuh, jangan mudah menyerah. Yang kedelapan, berdoa dan bersedekah. 9, menjaga kesehatan. Dan yang 10, belajar dari orang lain. Ke-10 tips ini kalau teman-teman jalani, insya Allah bisa sukses. Dan saran saya jangan utang, karena utang itu pikiran terus sih. Kita harus selalu kreatif, kita harus selalu tenang. Pikiran kita terus tenang, nggak boleh kepikiran yang lain-lain, apalagi utang. Utang juga nggak boleh, dalam agama tuh nggak boleh riba. Saran saya seperti itu. Demikian teman-teman, semoga live streaming ini bermanfaat. Saya doakan teman-teman biar hidupnya tenang, rezekinya lancar, berkah, dan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.